Nah, kemudian ini yang baru yang kami usulkan adalah Very good. Kementerian Sosial sangat bijaksana aturan penerima BPNT dan PKH dan mulai diterapkan di pencairan BPNT dan PKH tahap 4 Kartu KKS dan PKH tahap 3 pencairan PT Pos Indonesia. Nah, bagi KPM, siapa sajakah yang ada dalam kartu keluarganya memiliki kriteria dalam keluarganya sesuai ketetapan baru ini, maka diberikan bantuan 3,3 juta rupiah per triwulannya. Hal ini diberikan sebagai wujud kepedulian pemerintah dan amanah sebagaimana instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023. Di mana Presiden menginstruksikan Menteri Sosial untuk memberikan bantuan dan atau rehabilitasi sosial serta memberikan jaminan hari tua bagi keluarga penerima manfaat yang dimaksudkan dalam kriteria penerima ini. Nah, selain itu saya akan kembali menginformasikan dalam pencairan PKH tahap berikutnya 8 kriteria penerima bantuan PKH. Agar teman-teman bisa mengetahui apakah dalam aturan baru pencairan ini masih mendapatkan bantuan atau sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, saya akan segera kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah tayangan singkat berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga akhir pekan dan akhir bulan Juni selalu membawa kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Dalam waktu dekat ini proses pencairan bantuan PKH dan BPNT segera dimulai, di mana data dalam kartu keluarga kembali dievaluasi, diverifikasi, dan divalidasi secara rutin sebelum saldo bantuan ditransferkan ke rekening penerima PKH dan BPNT. Tentunya sudah melalui proses yang ketat terhadap keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga KPM. Disinkronkan dengan data DTKS dengan data Dukcapil, sehingga hanya penerima yang valid secara data yang ada dalam kartu keluarga dan NIK yang valid itu bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Dalam pencairan PKH mendatang sudah ditetapkan 8 kriteria atau kategori yang ada dalam kartu keluarga yang memiliki NIK akan mendapatkan bantuan sosial. Syarat ini mutlak harus dimiliki oleh KPM PKH dan sedikitnya harus memiliki 1 kriteria atau kategori dalam kartu keluarganya. Yaitu yang pertama, ibu hamil yang terhitung hanya sampai kehamilan pertama dan kedua. Kemudian yang kedua, balita atau anak prasekolah berusia di bawah 6 tahun dan hanya berlaku untuk anak ke-1 dan kedua. Selanjutnya kategori yang ketiga dan keempat dan keenam adalah anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Kemudian kriteria yang keenam, lansia di atas 60 tahun. Dan kriteria yang ketujuh adalah disabilitas berat. Dan yang terbaru sesuai dengan aturan penetapan penerima bansos adalah kriteria keluarga korban pelanggaran HAM berat. Nah, khususnya kategori terakhir atau yang ke-8 ini adalah merupakan penerima bantuan sosial prioritas atau diberikan hak istimewa oleh pemerintah untuk mendapatkan program bantuan yang diberikan meliputi hak atas kesehatan, sandang pangan yang layak, ekonomi, pendidikan, dan perumahan. Nah, siapa sajakah yang ada dalam kartu keluarga yang tervalidasi sebagai penerima bansos prioritas ini? Bagi keluarga penerima adalah salah satu korban dari 12 peristiwa pelanggaran HAM yang kita akan rinci di akhir video teman-teman. Salah satu bentuk bansos yang diterima adalah jaminan sosial melalui program Keluarga Harapan (PKH). Masing-masing penerima manfaat itu akan mendapatkan sebesar Rp900.000 per bulan dan bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan itu diterima 3 bulan sekali, sehingga KPM yang terdata dalam kartu keluarganya sebagai korban pelanggaran HAM berat akan mencairkan bantuan sosial berupa PKH dan juga BPNT dengan total terima itu sebesar Rp1.100.000 per bulan, dicairkan per 3 bulan sekali sebesar Rp3.300.000. Dan dalam setahunnya dicairkan 4 kali penyaluran per 3 bulan sehingga total bantuan setahun adalah Rp13.200.000.
Nah, selain itu, bagi korban pelanggaran HAM berat dalam kartu keluarganya mendapatkan bansos prioritas seperti KIP dan KIP kuliah. Dan juga pemberian Kartu Indonesia Sehat atau KIS prioritas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang dapat digunakan tanpa melalui BPJS. Selain itu, Kemensos juga memberikan bantuan dukungan untuk usaha dan program atensi. Pemberian bansos tersebut merupakan aksi nyata dan langkah konkret pemerintah menindaklanjuti rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia HAM berat di Indonesia. Jokowi mengeluarkan pula instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat. Instruksi tersebut ditujukan kepada hampir seluruh menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri. Nah, bagi keluarga yang mendapat pemulihan tersebut dalam kartu keluarganya telah melalui verifikasi oleh Komnas HAM pada tahun 2023, sedikitnya ada 7.000 korban yang telah diverifikasi dan diberikan surat keterangan. Nah, mungkin yang belum terdata, Komnas HAM siap memfasilitasi, memverifikasi dalam memberikan surat keterangan untuk dijadikan sebagai rekomendasi penerima bantuan sosial tersebut. Adapun jenis korban pelanggaran HAM berat yang menerima bansos ini dilansir dari laman hukum online, Presiden Joko Widodo mengakui 12 pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat telah terjadi di berbagai peristiwa di Indonesia. Pemerintah akan berupaya memulihkan hak korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang pertama, peristiwa 1965 sampai 1966. Pada tahun 1965 sampai 1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Yang kedua, peristiwa penembakan misterius. Penembakan misterius marak terjadi di Indonesia sejak tahun 1983. Jumlah korban dari pada rentang waktu 1982 hingga 1985 itu mencapai 10.000 orang. Yang ketiga, peristiwa Talang Sari, Lampung pada tahun 1989. Sebanyak 27 orang dilaporkan tewas akibat di luar proses hukum. Yang kelima, orang diculik. 78 orang dihilangkan secara paksa, 23 orang ditangkap secara sewenang-wenang, dan 34 orang mengalami pengusiran. Yang keempat, peristiwa Rumoh Godong dan Pos Satis di Aceh 1989. Yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998. 6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998. Peristiwa ini memilukan bagi etnis Tionghoa di Indonesia. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 tahun 1998 dan 1999. Yang ketujuh, peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 tahun 1998 dan 1999. 8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998 sampai 1999. Yang ke-9, peristiwa Simpang KKA di Aceh tahun 1999. Yang ke-10, peristiwa Wasior di Papua 2001-2002. Yang ke-11, peristiwa Wamena Papua tahun 2003. Masyarakat sipil Papua yang tengah merayakan Hari Paskah dikejutkan dengan penyisiran terhadap 25 kampung dan desa yang dilakukan oleh sekelompok massa tak dikenal. Yang ke-12, peristiwa Jambo Kupok di Aceh tahun 2003. Sebanyak 16 orang penduduk sipil dilaporkan mengalami penyiksaan, penembakan, pembunuhan, dan pembunuhan. Nah, demikianlah teman-teman informasi mengenai penerima bantuan PKH BPNT yang terdata dan terverifikasi dalam kartu keluarganya mendapatkan bantuan PKH dan BPNT 3,3 juta rupiah per tahapnya atau 13.200.000 rupiah per tahunnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.